Hadirin yang berbahagia, ini dia penampilan ketiga dari Teater Rebon. Penampilan terakhir dengan judul Penggali Kubur. Selamat menyaksikan. Telah meninggal dunia dengan tenang panjenenganipun Bapak Mulyawarna Sumber Balai Catur Gamping Sleman Yogyakarta, meninggal pada hari Kamis di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Gamping. Meninggal pada tanggal 20 Maret 2025 bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang TNI. Disebut mul dingklek itu karena dia tukang bikin dingklek yang menggunakan bahan sisa kayu dari juragan kayu di desaku. Walah, kayu hasil gresek toh? Gresek. Dan kamu tahu nggak? Hasil jualan dingkleknya si Mul ini ya dijual eceran. Wong dia itu sampai ider keliling kampung gitu kok. Ya awalnya memang laku keras itu jualannya itu. Tapi akhir ini jualannya tidak laku blas. Bahkan
bahkan sampai di blacklist sama OCCCRP ya. Badan Perdirian Dunia itu loh, Des. Sebentar. Badan Perdiklian Dunia kok disingkat OCCCRP? Maksudnya gimana? C-nya itu dari kata chair. Bahasa Inggrisnya kursi itu lah chair tau. Mini chair. Kursi cilik jenenge dingklek. Sebentar toh. Carcer. OCCRP itu apa toh? Gak ada nih. C-nya 3 ya. O C C C R P. Organized Crime and Corruption of Chair Reporting Project, yang artinya proyek pelaporan kejahatan dan korupsi perdiklian. Kami penggali kubur, membikin kalian untuk mengubur, membikin kalian untuk mengubur. Hey, hey, kami penggali kubur, kami penggali kubur, menggali harta karun yang sudah terkubur, menggali harta karun yang lama terkubur. Hey, 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 kami penggali kubur, kami penggali kubur, membikin kalian untuk mengubur, membikin kalian untuk mengubur. Hey, hey, hey. Bengong, matanya picak. Matamu. Lihat apa enggak? Depan itu macet bulat, woi. Ragu. Katanya mau dikuburkan jam 2 siang. Lah kok jam 10 pagi jenazahnya sudah diantar ke makam? Lah ya belum selesai toh liang lahatnya. Iya. Sebentar toh. Itu lihat itu loh, Des. Itu kan bukan mobil jenazah. Nah, kok sirinenya meraung-raung itu loh. Jangan berebeki. Raduh. Buah. Mobil pengawal pejabat. Pejabat apa? Sok penting ya toh? Sok sibuk ya toh? Nah, bilang lo ya. Lah wong jalan ini milik rakyat kok, bukan milik pejabat. Jangan ngasih jalan. Emangnya jalannya nenek moyangnya, Pak? Ya toh? Betul. Rakyat itu harus kompak. Kalau ada aparat-aparat atau pejabat-pejabat yang minta jalan, nggak usah dikasih jalan. Iya, yang perlu kita kasih jalan itu cuman mobil pemadam kebakaran sama ambulan yang bawa pasien gawat darurat. Betul, pokoknya cuma ambulan dan mobil pemadam kebakaran. Yang lainnya no way. Wah, bener kuwi itu pejabat mengatasnamakan rakyat. Begitu sudah dapat kursi empuk, lupa sama janji-janjinya. Ya toh? Yang ada malah mentingin diri sendiri sama memperkaya diri sendiri, ya dah. Alah, rakyat mana yang mereka bela? Rakyat nggak bisa makan, tuh mereka diam. Rakyat sakit, nggak bisa berobat, mereka juga diam. Rakyat tidak mendapatkan keadilan, tuh diam semua tak? Nggak peduli tak?
Pokoknya jalanan itu bukan untuk pejabat. Harus diprioritaskan untuk penyelamat kemanusiaan. Ini lawong yo kita ini pemegang pertama Republik saham di Republik ini toh. Alah ngomong piye toh? Gimana? Melalui pajak itu loh. Nah, Setuju, iya. setuju. Setuju. Rakyat itu saatnya bersuara dan bertindak. Biar pejabat itu ketar-ketir. Iya. Jangan takut. Jangan kasih kendor. Oke. Cocok. Cocok. Apa? Cocok. Nah itu maksudnya. Cocok. Nah, Negara ini itu milik rakyat, bukan milik pejabat. Ya toh? iya. Nah, Yang punya kuasa itu kan rakyat. Rakyat itu pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat itu wajib dilayani, bukan melayani pejabat-pejabat yang bisanya. Iya, pejabat dengan pengawalan cepat merasa sok paling sibuk, sok paling penting. Padahal mana pernah menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyatnya, ya Ra? Iya, wong sekarang itu apa-apa susah kok. Gas melon 3 kg aja sekarang harganya berapa? 30.000. Betul. gini. Kalau pengen cepat, kalau mereka pengen cepat, suruh naik helikopter aja. Ya toh? Cocok. Wih, suara apa itu? Oh, Cah Edian. Ngerti lagi ada seripah kok malah mainan mercon. Dasar nggak punya perasaan. Ini bukan mercon. Nah, terus apa? Terus apa, Le? Jaratannya jemblok. Suara apa itu? Tulang bagian kaki, bagian betis, tulang garis. Oh, awas hati-hati. Jangan sampai kena dengkul loh. Nanti bisa gegar otak. Apa? Hah? Gegar otak. Gagal otak? Padahal otakmu aja ada di dengkul. Kenapa itu? Kenapa itu? Kena sepatu. Sepatu Larsa. Loh. Sepatu kok ada di bagian kepala itu? Mbok yang bener aja. Apa nggak kebalik itu? Mungkin saja memang jenazahnya dimakamkan terbalik. Kepalanya ada di kaki, kakinya ada di kepala. Kepala pundak, lutut kaki. Nah ini memang sepatunya berada di atas kepala. Sepatu Larsa menginjak kepala. Waduh, ini tengkorak bagian badoknya kok pecah ya? Ini korban penganiayaan ini. Bisa kena popor bedil atau pentungan. Kemudian diinjak sepatu Larsa. Buat diangkat, naik. Apanya? Kepalanya apa sepatunya? Ya dua-duanya toh.
Rewil TV saat ini berada di lokasi Taman Pemakaman Umum Sumber melaporkan bahwa tadi ada satu kejadian sewaktu penggali kubur sedang membuat liang lahat, tiba-tiba dia menemukan harta karun yang tidak seperti biasanya. Dia menemukan sepatu larsa di atas tengkorak kepala manusia. Ya, sepatu larsa menginjak kepala. Dan menurut keterangan penggali kubur dan juga saksi mata bahwa tengkorak tersebut dalam keadaan rusak, pecah di bagian kepala dan penyok ke dalam. Diduga luka tersebut karena pukulan benda tajam, semacam pentungan atau juga mungkin popor bedil kemudian diinjak tumit sepatu larsa. Dan lagi, saudara, yang membuat suasana heboh, suasana menjadi mencekam, kemudian panik suasana di pemakaman, yaitu ketika harta karun tersebut, sepatu larsa, diangkat ke atas oleh penggali kubur. Penggali kubur tersebut menjadi kesurupan, suasana menjadi panik tidak karu-karuan. Kemudian para pelayan dan juga kerabat penggali kubur mencoba untuk mengobati Nambani, tapi sayang sekali tidak berhasil. Kemudian ada satu warga yang berinisiatif untuk mencari dukun atau orang pintar yang tidak berijazah. Meskipun tidak berijazah, tapi tidak berusaha mencari ijazah atau membeli ijazah palsu di pasar Pramureka. Ya, begitulah keadaan yang terjadi. Dan nampaknya warga kali ini sudah berhasil memanggil dukun atau orang pintar tersebut, dan ini nampaknya Sesduk sudah datang untuk memberi sesaji. Dia mencoba untuk kulon permisi kepada Ibu Bumi Bapak Angkoso dan juga para leluhur yang bersemayam atau semare di makam ini. Dan apa yang dilakukan oleh Sesduk ini, mari kita saksikan bersama. Wah, nampaknya dukun orang pintar tersebut sudah datang. Kita saksikan apa yang dilakukannya. Saya manusia bernafas, bukan makhluk halus. Oh, makhluk kasar? Iya. Oh. Kebetulan Bapak, boleh saya minta waktu sebentar? Saya reporter Rewil TV, ingin wawancara dengan Bapak. Boleh Pak? Oh, boleh. Ya. Dengan Bapak siapa? Pratekno. Oh maaf, Pratekno maksud Bapak. Maksudnya ya Pratekno. Pratekno apa itu? Jadi loh, saya itu orangnya nggak suka kakean teori. Pokoknya das des langsung praktek begitu. Oh, Begitu. ya. Pratekno itu kan nama wasiat dari orang tua saya. Dikandung maksud arahan jikalau saya punya cita-cita, punya keinginan, punya kemauan, langsung praktek tanpa kajian teori begitu. Apakah Bapak bisa disebut Pak? Bisa disebut sebagai
dukun atau orang pintar, Pak? Oh, bukan. Saya bukan dukun. Orang pintar? Oh iya, saya orang pintar. Kaum cerdik pandai. Tapi bukan dukun loh. Saya ini seorang fasilitator atau moderator. Moderator? Ya. Moderator dialog atau diskusi antar arwah. Oh, Moderator FGDAA. wah apalagi itu, Pak? FGDAA. Fokus grup diskusi antar arwah. Antar dimensi, antar waktu. Jadi saya bukan moderator sembarang yang biasa-biasa itu bukan. Jadi ya setingkat di atas moderator atau dialog diskusi online, lewat Zoom meeting, lain-lainnya semacam itu begitu. Oh, bisa, Pak. Sebentar, Pak. Bisa dikatakan sebagai moderator paranormal. Hah? Moderator paranormal. Oh, bisa juga. Kan paranormal itu kan terdiri dari dua kata ya. Iya. Para dan normal. Para itu artinya di atas, normal itu artinya biasa. Jadi paranormal itu artinya di atas normal, di atas biasa-biasa saja. Oh, kalau begitu Bapak abnormal. Oleh ilmu karena cepatnya ilmu pengetahuan modern, ya paranormal itu konotasinya jadi rendah. Kenapa demikian, Pak? Tidak ilmiah, bahkan dianggap klinik. Contohnya, ini apa? Oh, tusuk jarum. Ya, pengobatan akupunktur. Oh iya. Akupunktur dulu termasuk pengobatan paranormal. Oleh ilmu kedokteran modern dianggap pengobatan tidak normal, rendah, bahkan digolongkan dalam ilmu syaiton. Ini Ya, ilmu syaitan. Nah, tapi setelah ada presentasi yang menjelaskan dengan perspektif dan artikulasi yang ilmiah, wow, ternyata akupunktur itu termasuk pengobatan yang tinggi, yang canggih dan detail, dan yang penting bisa dipelajari begitu. Oh iya. Tapi maaf. Wah, janjane saya diundang ke sini ini untuk melakukan tugas sesuai dengan profesi saya. Iya betul. Bukan untuk omong-omong dan banyak bicara. Yang banyak omong-omong dan banyak bicara itu tugasnya profesi reporter ya, Mas. Iya, Sorry ya, maaf ya, iya. begitu ya, maaf. Tapi Pak, sudah Pak, satu pertanyaan lagi, Pak. Maaf, sudah, Satu pertanyaan lagi, Pak. sudah. Langit sembilan. Wahai
menguasai alam halus yang halusnya ngungkuli banyu. Wahai penguasa jagat kasar yang atasnya ngungkuli watu, terhubung, terhubung, terhubung. Dari mata penglihatanku, aku melihat berderet orang di samping lubang galian. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 7 orang. Mata ke-7 orang itu tertutup kain. Rupanya mereka akan dieksekusi. Ya, terdengar suara serentetan tembakan dari pedel Algojo. Sederet orang itu tersungkur ke depan dan langsung masuk lubang galian. Rupanya ada seorang yang kebal berluru, tidak mati ditembak oleh berbutir-butir peluru. Ia tetap tegak berdiri. Tapi ada seorang Algojo datang. Di tangan kanannya membawa godok gali asem. Dan di tangan kirinya memegang ranting segar daun kelor. Algojo itu maju ke depan, kemudian menyabetkan ranting segar daun kelor ke tubuh pesakitan sakti tadi itu. Kemudian pesakitan sakti tadi itu, kepalanya dikeprok dengan godok gale asem. Pesakitan sakti tadi itu tersungkur jatuh ke depan. Lalu, Petian, kepala bekas luka keperluan godok tadi diinjak dengan tumit sepatu Larsa. Algojo itu kemudian mendorong dengan kaki pesakitan itu masuk ke lubang galian. Ia merasa tidak puas. Ia kemudian menimpuk mayat sakti tadi itu dengan sepatu Larsa. Lalu, ia meludainya lalu pergi. Sinten niki ingkang rawuh? Siapa kamu? Bung. Saya biasa dipanggil Bung. Lah iya, Bung siapa? Gak penting siapa Bung. Panggil saja saya Bung. Oke. Kenapa Bung Tidar? Korban fitnah.
Fitnah. Ya, korban fitnah. Saya difitnah, kemudian diciduk karena saya dituduh sebagai ketua organisasi terlarang. Organisasi apa yang Bung pimpin? Organisasi bawah tanah. Oh, Saya hanya menjadi ketua kelompok penggali kubur. Penggali kubur Indonesia. Disingkat Poker PKI. Saya sebagai pekerja penggali kubur memang kerjanya sering di bawah tanah. pantesan Bung diciduk PKI ya. Bung, siapa pemilik sepatu ini? Dan siapa pemilik tengkorak ini? Dan siapa yang mengeksekusi Bung? Bung, jangan pergi dulu. Bung! Bung! Wah, tiga. Siapa kamu? Saya John. John Serdadu Kening. Wah, ngaco ini. John, kamu ngaco ini. John, kamu nggak bener ini. John Serdadu Kening. Kamu nggak bener ini, ngaco ini. Nggak bener. Ini bukan soal salah dan benar. Loh, tapi soal tugas. Di mata para pejuang kemerdekaan, saya adalah pengkhianat bangsa, halal darah. Maka sebelum saya menjadi korban semangat patriotik para pejuang, saya harus membunuh mereka lebih dahulu. Para ahli strategi perang mengatakan pertahanan yang paling kuat adalah menyerang. Maka saya punya kesempatan untuk membunuh mereka. Kacau, pengacau, pergi kamu sana. Kacau! Yang mereka anggap sebagai pengkhianat bangsa ini punya kesempatan itu dan membunuh mereka. Pergi kamu. Kamu pergi. Panggil yang tahu siapa pemilik sepatu ini dan tengkorak kepala ini. Sudah, pergi panggil sana, panggil. Siapa kamu? Kamu tentara ya? Kok kamu muncul dari sepatu Larsa? Peringatan
Ketika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Jika rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalah sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usulan ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Siapa kamu? Ha? Kamu misi juga ya? Ya. Bukan. Aku aktivis. Aktivis. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir. Siapa pemilik sepatu ini? Dan siapa pemilik kepala tengkorak ini? Siapa? Aku tidak. Tim Mawar. Apa? Siapa yang mengeksekusi kamu? Siapa? Siapa? Tim Mawar. Tim Mawar. Saya menjadi teringat akan satu pepatah lama yang mengatakan, membunuh 2 ekor burung dengan 1 batu. Makna dan arti kiasan tersebut dari pepatah lama itu bahwa satu peristiwa besar, peristiwa bersejarah, yaitu
meninggalnya Bapak Mulyono akan dimanfaatkan untuk melonsing 2 program raksasa, 2 program unggulan yang bertujuan untuk masa depan kesejahteraan warga desa. Program yang pertama adalah Bek for Sripa. Kemudian program yang kedua adalah untuk ketahanan dan keamanan di desa dengan dimulainya proyek pembangunan sepatu Larsa. Nah, saudara, kali ini dari kejauhan sudah saya saksikan bahwa launching program Beh for Sripa segera akan dilakukan oleh Mas Ki. Mas Ki saya kendi. Mas Ki, ya Mas Ki. Mas Ki yang mana? Jelas-jelas. Mas Yantoyo. Lah dong ngomong kira setengah-setengah. Mas Ki sapa? Yang terus awas. Ya, baik. Sekarang kita ikuti bersama saudara launching program yang pertama. Bek for Sripa. Silakan. Keunggulan program MBG for Sripa. Program makan bergizi gratis untuk Sripa. Yang pertama, meringankan beban bagi para keluarga yang mengalami keseripahan. Seperti pada hari ini, keluarga saya, keluarga Bapak Mulyono, saya sangat terbantu dengan adanya program ini. Itu kan keluargamu yang mendapatkan keuntungan. Bagaimana dengan keluarga yang lain untuk bisa mengakses program Bek for Sripa ini? Kanu, makanya saudara-saudara sekalian, saya mohon didata keluarganya yang sakit ringan maupun sakit berat, didata supaya kalau ada keserikahan datang, kami tim MBG for Sripa ini siap. Lalu menunya bagaimana? Apakah sudah memenuhi standar gizi? Katanya program makan bersama gratisan. Lah kok menunya kalah sama warung makan rakyat jelata? Itu karena vendornya mau meraup keuntungan yang sebesar-besarnya toh? Ya toh? Soal menu memang masih harus diperhatikan, harus ditingkatkan. Kalau tadi pakai telur, ke depannya kita akan pakai daging atau ayam. Jangan lupa sayur, buah, dan susu. Mas Ki. Lalu keuntungan dari program apa tadi itu? Oh iya, itu apa saja keuntungannya? Nah, jadi untuk keuntungan MBG for Sripa itu menciptakan lapangan pekerjaan pada saat krisis ekonomi. Pada saat krisis seperti ini, adanya program MBG for Sripa itu bagaikan oase di tengah-tengah padang pasir. Anda lihat sendiri berapa orang yang terlibat dalam proses pengadaan dan menjadikan program MBG for Sripa pada hari ini. Mulai dari pengadaan bahan, pengolahan bahan, pengemasan, hingga distribusi ke saudara-saudara semua. Semua orang yang terlibat dalam proses itu dibayar. Dalam pengadaan bahan pangan yang jauh dari azas pemerataan dan keadilan, apakah tidak terjadi praktek monopoli? Hah?
saja tidak. Justru dalam pengadaan bahan pangan, kami berhasil menyerap hasil panen petani lokal yang tidak terjual ke pasaran karena rendahnya daya beli masyarakat saat ini. Oh, pasti. Lalu rencana atau planning ke depannya bagaimana? Kedepannya kita akan tingkatkan aspek kemanfaatan dan aspek kegunaan, efisiensi dan efektivitas. Jadi Anda sendiri tadi lihat kan dari pagi. Jadi tim MBG kita untuk hari ini itu baru datang tadi pagi. Setelah adanya berita Lelayu meninggalnya Pak Mulyono lewat toa masjid. Nah, untuk kedepannya kita yang akan jemput bola. Jadi sebelum keluarga berseripah, kami sudah datang. Dirikan tenda dan siapkan alat makan. Dan itu semua berbasis pada akurasi data. Demikian, saudara. Pernyataan sikap forum rakyat bermartabat. Kami, rakyat jelata bermartabat, menyatakan menolak program Mbek for Sripah. Karena pada prakteknya program Mbek for Sripah merupakan praktek komersialisasi kedukaan. Orang sedang mengalami kedukaan, kesusahan atas meninggalnya anggota keluarga, malah dieksploitasi, dijadikan objek bisnis. Dalam pengadaan bahan pangan terjadi praktek ketidakadilan. Jauh dari azas pemerataan. Terjadi praktek monopoli. Dan dalam produksi pangan tidak memenuhi standar gizi. Tidak berarti bersama-sama baru perkasa. Sendiri-sendiri tidak berarti bersama-sama baru perkasa. Sendiri-sendiri tidak berarti bersama-sama baru perkasa. Sendiri-sendiri tidak berarti Saudara-saudara sekalian, pada pagi yang indah ini, pada pagi yang cerah ini, saya, Pak Kepala, sebagai Pak Dasmu, akan mencanangkan patok Boplat sebagai tanda dimulainya pembangunan monumen
sepatu larsa pusat. Tempat ini dipilih menjadi pusat monumen sepatu larsa karena di sini kita mendapat petunjuk semesta. Yakni ketika menggali liang kubur jenazah Bapak Mulyono ditemukan sepasang sepatu larsa. Hidup Mulyono! Hidup Mulyono! Ini sebuah pertanda bahwasanya organisasi sepatu larsa memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas memimpin warga-warga sipil menuju negara tertib dan disiplin. Saya sudah katakan, saya sudah berkali-kali katakan, saya siap, saya rela, saya ikhlas mati demi sepatu larsa dan demi para botoh saya. Nantinya monumen sepatu larsa secara nasional akan dibangun di daerah-daerah, di hutan-hutan adat, di kelurahan-kelurahan, sekolah-sekolah, kampus, dan pesantren. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan pembangunan sepatu larsa pusat dimulai. Nyatanya karena kamu tidak disiplin, tidak patuh pada pimpinan, kamu jadi pecatan toh? Ya toh? Benar? 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 Saatnya sepatu larsa kembali ke barak. Ya! Kembali ke barak. Salah besar. Salah besar. Rencana pembangunan monumen sepatu larsa di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, dan di pesantren-pesantren. Kami laporkan bahwa tadi baru saja terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan para demonstran. Bentrokan itu terjadi
karena adanya penyusup. Ya, dalam bentrokan tersebut banyak masa aksi yang ditangkap, kemudian langsung diborgol, ada diinjak, tempeleng, dan langsung dibawa ke mobil dan dibawa ke tahanan. Itulah tadi terjadi chaos dalam makam Mulyono ini dan sekitarnya. Dan nampaknya kali ini juga saya saksikan ada kuasa hukum yang akan memberikan statementnya ataupun keterangannya. Mari statement yang akan disampaikan kita dengarkan bersama. Saudara-saudara, hari ini kami, tim kuasa hukum keluarga Mulyono, kami telah membuat laporan polisi ke markas besar polisian, di mana laporan telah diterima di Polda Metro. Tunjukkan ke depan, Pak. Ini surat bukti, surat laporan kepolisian, di mana ada 4 orang sebagai tersangka mencemarkan nama baik dan membuat stres Bapak Mulyono dan keluarga. Ke-4 orang, 1, Mbak Jentu. Saudara tahu siapa Mbak Jentu? 2, Raden Mas Tumenggung Roy. Mas Roy. 3, Bung Samson dan saudari Delilia. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu
panjenengan semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Terima kasih atas berbagai bantuan yang sudah diberikan kepada keluarga kami. Yang jelas-jelas itu bisa lebih memperingan beban kami sebagai keluarga di dalam menerima peristiwa kedukaan ini. Tidak lupa kami juga mohon maaf apabila di dalam menerima rawuh panjenengan semuanya ada kekurangan dan kehilafan. Pun pula kami juga mohon maaf dan suruhan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala kesalahan dan kehilafan Bapak Mulyono selama hidupnya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu monggo teriring doa serta puja-puji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gusti Allah kang Maha Welas lan Maha Asih. Jenazah Bapak Mulyono kita berangkatkan. Gusti Allah Maha Agung. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Dan jangan lupa untuk memfollow akun Instagramnya Pentas Rebon TBY. Dan juga untuk Pentas Rebon selalu disiarkan live streaming dari channel YouTube-nya Taman Budaya Yogyakarta. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Dana Keistimewaan. Yang selalu mendukung jalannya acara. Betul sekali Mas Cible. Ini tadi sudah tersajikan 3 penampilan yang sangat luar biasa sekali. Di mana ada perjumpaan, selalu ada perpisahan. Tetapi jangan lupa Mas Cible, bahwa di bulan berikutnya masih akan ada lagi Pentas Rebon Taman Budaya Yogyakarta. Untuk itu saya Harin Sumona. Dan saya Ciblek Vertigo. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku.